Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di hari Minggu, kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita katakan pujian ini bagaikan tanah kering. Kita rindukan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita rindukan kehadirannya pagi hari ini. Kita rindukan Dia datang menjamah hidup kita. Siapkan hati kita yang terbaik untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, di setiap rumah kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, haleluya. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Lagi angkat tangan kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Rindukan Roh Kudus hadir, mengalir di setiap hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalir dalam setiap kehidupan kita, menjamah setiap hidup kita saat ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Oh haleluya, haleluya. Mengalirlah
Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan saat ini menikmati Engkau. Kami rindu Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau memenuhi tempat kami, rumah kami Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami bisa berjumpa dengan Engkau, kami bisa menikmati Engkau, kami merasakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, sikapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa segala kuasa bukan daripada Engkau Tuhan. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat. Selamat kita berjumpa kembali lewat ibadah dan kita memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya yakin, saya percaya saudara-saudara dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, masih berhubungan dengan Roh Kudus saudara-saudara yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dan seluruh gereja, ada beberapa gereja yang mengadakan doa 10 malam, memperingati, merenungkan, di mana murid-murid pada waktu itu mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem menantikan janji Tuhan. Dan hari yang ke-10 Tuhan menepati janjinya, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayatnya yang pertama dan ayatnya sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 4. Saudara boleh baca bersama-sama di Alkitab saudara masing-masing, di handphone, di gadget yang ada aplikasi Alkitabnya. Saya akan bacakan dengan perikop di sana menuliskan Pentakosta. Ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara-saudara, janji Tuhan itu sudah digenapkan kepada murid-murid setelah mereka berkumpul dan mereka berdoa. Akhirnya Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan mereka. Ada 33,5 tahun Yesus hidup dalam dunia ini, dan dia memberikan waktu selama 3,5 tahun, saudara-saudara, bersama dengan murid-murid, dan mereka melayani Tuhan. 3,5 tahun Yesus mengajarkan murid-murid bagaimana hidup seharusnya, hidup seperti apa yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Mereka dipanggil, diajar, diperlihatkan mujizat, mereka disediakan segala sesuatu, bahkan mereka dibela oleh Tuhan. Dan saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka murid-murid itu harus mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, murid-murid pada waktu itu harus memulai kehidupan yang baru tanpa Yesus. Artinya mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan apa yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus waktu dia ada dalam dunia ini. Dulu saudara-saudara, waktu ada Yesus, murid-murid melihat mujizat, mereka menerima dari Tuhan, mereka menerima apa yang Yesus berikan. Tapi setelah Yesus naik ke surga, mereka harus mengajarkan dan menyatakan mujizat, dan mereka harus memberi. Ini suatu kehidupan yang baru yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid. Dia naik ke surga dan dia berkata dia janjikan Roh Kudus. Dan Yohanes 14, Roh Kudus yang dijanjikan yang sudah kita belajar, Roh Kudus itu yang akan menolong, menghibur, mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan murid-murid. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada murid-murid di saat mereka menghadapi kehidupan yang baru. Makanya saudara, kalau minggu lalu dalam Kisah 1 dikatakan, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan bersama. Dan saudara-saudara, janji Yesus itu digenapkan dalam pasalnya yang kedua yang kita baca ini. Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada seluruh murid-murid pada waktu itu. Dan di sana disaksikan oleh banyak sekali murid. Mereka melihat bahwa murid-murid yang dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada belasan bahasa yang diberikan, tanda mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah saudara-saudara yang mengubahkan kehidupan para murid-murid. Yang hidupnya mereka dulu lama, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan mereka. Itu dicatat dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat kelima, bahwa Roh Kudus sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Hidup yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan saya ambil contoh salah satu murid yang dipenuhkan dengan Roh Kudus waktu itu adalah Petrus. Petrus ini saudara-saudara, ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya diperbaharui.
Yang tadinya saudara-saudara Petrus ini seorang yang arogan, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya ini hidup dengan penuh kuasa. Tadinya Petrus ini seorang yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia rela mati untuk Tuhan. Tadinya Petrus ini seorang yang penakut, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara-saudara, maka satu kali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara, Roh Kudus mengubahkan kehidupan para murid-murid menjadi hidup yang baru. Di tengah kehidupan tantangan, di tengah masalah yang baru yang mereka akan hadapi. Karena ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka harus menginjil, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan tanpa Tuhan Yesus. Tantangan apa yang mereka akan dapatkan? Mereka harus dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi, saudara, pada waktu itu. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus, walaupun nyawa mereka terancam, saudara-saudara, itu tidak akan membatasi mereka untuk menginjil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di hidup mereka yang baru. Karena saudara-saudara, ketika mereka menginjil, yang memberikan kekuatan dalam hidup mereka adalah Roh Kudus itu sendiri yang diterima. Roh Kudus menguatkan mereka, tidak ada rasa takut dalam hidup mereka. Roh Kudus menuntun mereka dalam pelayanan. Roh Kudus menolong, bahkan menyediakan mujizat bagi setiap murid-murid yang ada. Sehingga keadaan kehidupan yang baru tidak dapat membatasi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sama seperti saudara dan saya hari-hari ini, bukankah saudara-saudara kita juga sebentar lagi akan mengalami kehidupan yang baru? Pemerintah berkata new normal, tatanan kehidupan yang baru, saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan mengalami hal tersebut dan menjalaninya. Saya percaya saudara-saudara, setiap aktivitas kita, setiap sikap, perilaku kita, kehidupan sosial kita pasti akan berubah dalam kehidupan yang baru. Mungkin saudara-saudara, hidup kita ini akan penuh dengan keterbatasan. Mungkin kita, saudara-saudara, hidup kita ini akan hidup dengan jaga diri, pakai masker setiap hari, rajin cuci tangan, sediakan hand sanitizer di rumah. Di satu sisi saya bersuka cita, saudara-saudara, karena ketika kehidupan baru ini ada pekerjaan baru di tempat saya di Manado. Tidak ada alasan lagi, saudara-saudara, kalau di Manado itu penghasil cap tikus. Dan cap tikus itu dikonsumsi oleh banyak orang yang minum, dan lewat mereka meminum cap tikus, sikap hidup mereka jadi tidak baik. Tapi saudara-saudara, ada alternatif lain sekarang. Saudara, kita bukan lagi bikin cap tikus, tapi bikin hand sanitizer, karena itu akan laku hari-hari ini. Di kehidupan yang baru itu akan laku. Lebih baik kita pakai untuk berguna bagi orang lain, tapi daripada kita pakai untuk mencelakakan orang lain. Nah, kehidupan yang baru kita ini akan penuh dengan keterbatasan. Mungkin saudara akan waspada, membatasi diri untuk beraktivitas keluar. Lihat kerumunan, lihat banyak orang, hidup kita akan menjadi orang yang ragu-ragu. Kenapa? Karena kehidupan kita yang baru ini. Tapi saya katakan saudara-saudara pagi hari ini, jangan sampai kehidupan kita yang baru ini, saudara-saudara, dikuasai oleh keadaan sekitar. Jangan sampai hidup kita ini dikendalikan oleh keadaan. Justru harus sebaliknya, kitalah yang harus menguasai keadaan. Kitalah yang harus mengendalikan keadaan tersebut. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka diperhadapkan dengan kehidupan yang baru tanpa Yesus. Harus menginjil, memberitakan firman Tuhan. Dengan keadaan apa? Nyawa mereka terancam. Tapi itu tidak membatasi mereka
dengan keadaan yang ada tidak dapat mengendalikan hidup mereka. Mereka tetap menginjil, mereka tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini yang sedang kita alami, jangan sampai saudara-saudara, keadaan yang terbatas saudara dapat membatasi kehidupan saudara dan saya. Kita harus mengendalikan keadaan, bukan keadaan yang mengendalikan kehidupan kita. Karena saya percaya dengan keadaan yang terbatas, kehidupan yang baru ini, banyak orang yang malas untuk bekerja. Banyak orang yang takut untuk bekerja. Banyak orang yang malas untuk belajar. Banyak orang yang takut pergi ke sekolah. Karena takut saudara apa? Jangan-jangan di situ ada virus. Jangan-jangan di situ ada orang yang tertular. Jangan-jangan seperti itu. Keadaan kita itu akan seperti itu. Bahkan yang lebih berbahaya, ketika keadaan ini terjadi, orang takut datang untuk ke gereja. Padahal mungkin sebentar lagi pemerintah akan membuka seluruh tempat ibadah. Orang mungkin jadi malas untuk datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu namanya orang yang dikendalikan oleh keadaan. Orang yang dikuasai oleh keadaan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kitalah yang harus mengendalikan dan menguasai keadaan tersebut. Caranya seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Kenapa mereka bisa? Karena ada tuntunan, pertolongan dari Roh Kudus itu sendiri. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus kan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus menuntun. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus tidak mungkin mencelakakan kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus tidak mungkin membahayakan, membinasakan kehidupan saudara dan saya. Tapi Roh Kudus itu menuntun kita kepada jalan yang benar. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kitalah yang akan mengendalikan keadaan tersebut. Saya ambil contoh seorang Simson, saudara-saudara. Apapun yang dilakukan oleh Simson dibuat berhasil oleh Tuhan. Dia mengalahkan banyak orang, mengalahkan ratusan binatang, saudara, mengalahkan singa. Dan firman Tuhan katakan, semua keberhasilan yang dilakukan oleh Simson diawali oleh Roh Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Ketika Roh itu berkuasa atas hidup Simson, segala sesuatu dapat dikendalikan oleh dia. Tapi suatu ketika saudara-saudara, firman Tuhan berkata Tuhan itu mulai pergi dalam hidupnya, atau roh itu sudah tidak tinggal dalam hidup Simson. Dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Berarti Roh Kudus itu dapat mengendalikan kehidupan, keadaan dalam dunia ini melalui saudara dan saya. Ketika Saul itu dipakai oleh Tuhan, dia bisa mengendalikan keadaan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, roh mulai undur dari hidup Saul. Jangankan keadaan, kehidupan pribadinya pun tidak bisa dikendalikan. Karena dia jadi orang yang seperti orang yang tidak waras, saudara-saudara. Artinya, saudara-saudara, kekuatan itu hanya datang dari Roh Kudus. Roh Kudus itu penting sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus mampu mengatasi segala keadaan. Kalau suami lagi marah-marah, saudara-saudara, kalau istri dikuasai Roh Kudus, dia tidak akan ikut marah. Tidak akan terjadi hal yang lebih besar. Kalau istri lagi jengkel, lagi marah sama suami atau sama anak-anak, tapi kalau suami itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak akan terpancing dengan keadaan. Karena saudara-saudara, dia bisa menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kehidupan. Itulah kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau dalam pekerjaan ada orang yang kita tahu bahwa dia mencelakai kita, merugikan kita, benci sama kita, sensi sama kita. Ada orang yang tidak suka, tapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan.
Keadaan sekarang lagi susah, keadaan sekarang lagi sulit, saudara-saudara. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus seperti murid-murid pada waktu itu, walaupun keadaan kita lagi susah, lagi dalam kesulitan, saudara-saudara, kita mampu untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menguatkan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari saudara-saudara berusahalah supaya Roh Kudus itu bisa berkenan tinggal dalam hidup kita. Biarkan Dia menguasai kehidupan kita. Biarkan Dia memperbaharui hidup kita. Karena ketika kita menjalani hidup yang baru nanti, saudara-saudara, kita bisa menguasai keadaan-keadaan yang ada. Hari-hari ini, saudara, yang kita jalani, mari saudara kita lewatkan dengan mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena saya percaya ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang menang. Coba kita lihat ayat terakhir, 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Amin. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah roh. Dan di mana roh Tuhan itu berada, di situ ada kemerdekaan. Di firman Tuhan yang lain dalam 1 Korintus juga, saudara-saudara, di sana dikatakan tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada, di situ ada kemerdekaan. Kalau Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita, firman Tuhan katakan hidup kita akan merdeka. Kalau Roh Kudus hidup ada dalam keluarga kita akan dimerdekakan, akan diberikan kemenangan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus itu akan menguatkan. Atau mungkin kita yang sakit akan disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memerdekakan. Dan Roh Kudus juga itu menyatakan keselamatan bagi saudara dan saya. Di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Kalau Roh Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya, kesulitan, kesusahan sekalipun, masalah yang kita alami, kita mampu dan sanggup untuk melewatinya dengan bersyukur. Karena Roh Kudus menjamin bahwa Dia akan memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pagi hari ini, sebelum kita memulaikan kehidupan yang baru yang diterapkan oleh pemerintah, new normal, saudara, tatanan hidup yang baru, mari saudara-saudara, masih dalam kehidupan yang terbatas, tapi saudara dan saya perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus, supaya ketika kita melangkah, kita tidak salah dalam mengambil keputusan, supaya ketika kita dalam maju ke depan, kita tidak salah dalam menyatakan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Karena apa? Karena ada Roh Tuhanlah dalam kehidupan kita yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya hari ini, besok, selamanya, sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Kalau bagi kita yang sudah hidup dalam Roh Kudus, pertahankan itu. Bahkan tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa kita belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, datang berdoa, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan, minta Tuhan curahkan roh yang tidak terbatas itu. Supaya hari-hari yang jahat ini kita tetap dimerdekakan, kita tetap menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita buka hati, Roh akan bekerja dalam hidup kita saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus kita perlukan di hari-hari ini, karena kita tahu bahwa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita yang mengendalikan situasi. Bukan masalah, bukan keadaan. Jangan kita kalah. Kita bisa menang kalau kita punya Roh Kudus. Mari saat ini rindukan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memenuhi setiap hati kita, memenuhi pikiran kita. Kita percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia menyegarkan kita, Dia membaharui kita, Dia berikan kita kekuatan yang baru, Dia berikan kita keberanian, Dia memampukan kita untuk mengalahkan situasi yang ada. Haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku. Saudara-saudara sekalian, kalau di saat ini mungkin ada ketakutan yang Bapak Ibu sedang hadapi, mungkin ada kekhawatiran yang hari-hari ini sedang kita hadapi, mari saat ini firman Tuhan menegaskan buat kita semua, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita penuh dengan Roh, kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari kekhawatiran, kita bebas dari kesesakan, kita bebas dari segala sakit penyakit, kita bebas dibebaskan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saat ini, mari angkat tangan kita, katakan dengan penuh kerinduan, datang Roh Kudus, penuhi kami, segarkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, amen, amen, amen. Datang penuhiku, oh Tuhan. Datang urapiku. Datang
saudara-saudara sekalian yang rindu didoakan, mari arahkan tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, yang memberikan rohnya bagi setiap kami, sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami, sebagai penghibur dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu yang terangkat kepadamu. Setiap kami yang membawa setiap persoalan pergumulan kehidupan kami. Kami mengarahkan tangan kami kepadamu. Tanda kami berserah kepadamu. Tanda kami percaya Tuhan, tidak ada penolong yang lain selain Engkau saja dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Roh Allah, Roh Kudus ada bersama dengan kami saat ini. Mari Roh Kudus penuhilah setiap hati kami. Mari Roh Kudus jamalah setiap hidup kami, sehingga kami menerima kebebasan, kami menerima kemerdekaan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Saat ini juga setiap umat-umat Tuhan yang saat ini mengangkat tangan mereka kepadamu, kami berdoa Tuhan, setiap ketakutan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kekhawatiran dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada sakit penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami menerima kebebasan, kami menerima kelepasan, kami menerima kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima jawaban doa kami dari Engkau. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan bagi kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Mari Tuhan jaga setiap keluarga demi keluarga dari umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih Tuhan selalu mengalir di tengah-tengah rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ada jalinan kasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan mengalir di setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, Engkau mencukupkan setiap kehidupan kami, Engkau menjamin setiap kehidupan kami, mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Sebab Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan segalanya bagi kami Tuhan. Apa yang dibutuhkan semua Tuhan menyediakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat persekutuan, buat ibadah kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya setiap kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Turun dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga melalui cinta kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, mendatangkan penghiburan, penyertaan, mendatangkan keberhasilan, kuasa mujizat mulai hari ini, besok seterusnya sampai hari Maranatha di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan, dengan iman percaya kita dapat berkata bersama-sama, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.